indah Engkau, sungguh besar, Engkau sangat berdaulat bagi kehidupan kami ya Bapa. Hari ini kami hanya dapat bersyukur atas semua limpahan kasih setiamu kepada kami. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan setelah kami menikmati puji-pujian yang telah dinaikkan oleh anak-anak-Mu dengan penuh kesungguhan dan ketulusan hati untuk menyembah Engkau. Kami mohon Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini supaya firman ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Juga bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini dari rumah lewat online, selamat bertemu dalam ibadah kita, ibadah jam 6 sore. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perayaan hari kelahiran Yesus adalah hari-hari yang kita nantikan bersama setiap tahun. Kalau kita sudah masuk bulan Desember, hati kita berbunga-bunga penuh dengan rasa syukur, penuh rasa rindu untuk merayakan Natal, entah itu di rumah, entah itu di mal, tapi yang pasti kita harus merindukannya untuk bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Amin. Siapa yang gak rindu merayakan Natal? Angkat tangan. Amin. Semuanya rindu merayakan Natal ya. Sebagian dari kita adalah anak-anak rantau. Siapa yang anak perantauan di sini? Angkat tangan. Hampir semua. Banyak anak-anak rantau di sini. Biasanya kalau sudah mulai masuk bulan Desember, kita mulai mencium bau masakan ibu kita ya di rumah. Seorang ibu biasanya memasak dengan masakan yang khas sehingga kita selalu merindukannya. Begitu juga kita ketika kita merantau, kita pasti selalu rindu ibu kita, khususnya masakannya. Walaupun kita cuma bisa berkhayal, tapi kita sangat merindukannya. Bertemu dengan keluarga di kampung halaman, itu adalah satu sukacita yang luar biasa. Ketika kita ada bersama-sama dengan keluarga kita saat merayakan Natal. Itu adalah satu sukacita yang besar bagi kita. Walaupun di dunia ini banyak orang merayakan Natal dengan cara yang salah. Mereka mengartikan Natal adalah hura-hura. Mereka mengartikan Natal adalah great sale, ada diskon besar-besaran. Natal yang meriah adalah di mal-mal, penuh dengan hiasan Natal, padahal mereka nggak ngerti sebenarnya apa hakikat dari Natal itu sendiri. Apa esensi dari kelahiran Yesus di muka bumi ini. Dan pasti di antara kita banyak juga yang sedih ya karena nggak bisa pulang. Siapa yang nggak pulang pada Natal tahun ini? Cuma bisa video call dengan orang tua di rumah? Pasti banyak. Tapi saudaraku, jangan terlalu sedih. Karena pada tanggal 25 Desember nanti kita akan merayakan bersama-sama di tempat ini sebagai satu keluarga. Amin. Keluarga besar GSJ CWS Gedung Kenanga, ibadah jam 6 sore. Mungkin tidak terlalu banyak mengobati, tapi sedikit membantu kita untuk mengatasi rasa rindu kita pada kampung halaman kita. Dan kita tetap bisa bersuka cita karena kita berada dalam satu keluarga besar GSJ CWS. Amin. Amin. Mari kita membaca dalam kitab Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita,
kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Ceritanya begini, saudara. Pada suatu ketika, Maria didatangi oleh malaikat Gabriel. Dan Maria sebagai orang Yahudi, ia sangat paham arti dari kedatangan malaikat kepada dia. Orang Yahudi sangat mengerti apa yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Maria tahu persis dengan kedatangan malaikat sebagai utusan Allah, pasti ada sesuatu yang sangat penting yang akan disampaikan kepada manusia, dalam hal ini kepada Maria. Apalagi yang datang malaikat Gabriel, itu malaikat yang paling utama di antara malaikat-malaikat Allah yang banyak itu. Gabriel, Mikael, dan satu lagi Lucifer. Lucifer itu kemudian memberontak pada Allah, dia disebut iblis. Kedatangan dari malaikat Gabriel kepada Maria itu sungguh mengejutkan dia. Alkitab mengatakan bahwa Maria sangat terkejut dengan kedatangan malaikat. Kalau kemarin Pak Jimmy memberi pencerahan juga dalam terjemahan King James Version, dikatakan ada terkejut itu diartikan troubled dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version. Kalau dalam NIV dikatakan greatly troubled, artinya itu kedatangan malaikat itu sangat menekan Maria. Dia sangat terganggu dengan kedatangan Maria. Ada apa ini? Kedatangan Gabriel. Ada apa ini? Sangat mengejutkan dan mungkin juga sangat menakutkan bagi Maria. Berita yang akan disampaikan oleh Gabriel. Memang berita yang disampaikan oleh malaikat itu Gabriel kepada Maria adalah satu berita yang spektakuler. Satu surprise bagi Maria. Tapi Maria yang hidup dalam tradisi Yahudi, tradisi patriarki yang sangat kuat, di mana Maria sangat terikat dengan hukum-hukum Musa, hukum Taurat. Maria tahu dia akan mengalami kesulitan yang besar karena berita yang disampaikan oleh malaikat ini. Bayangkan saudaraku, malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki. Maria belum bersuami. Bagaimana mungkin dia akan hamil? Lagi pula, apa kata masyarakat di sekitar dia? Begitu mengetahui bahwa Maria hamil dan belum menikah dan sudah hamil. Dalam hukum Musa, hukum Taurat, orang yang demikian itu harus dihukum mati, dirajam, dilempari batu sampai mati. Oleh sebab itu Maria kemudian bertanya kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi dalam hidupku? Karena aku ini belum bersuami. Kata malaikat kepada Maria, anak yang akan dikandung oleh Maria adalah anak Allah yang kudus. Maka Maria menyatakan suatu statement, suatu pernyataan yang luar biasa setelah malaikat menyampaikan pesan Allah kepada dia. Sesungguhnya aku ini hambamu, jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu itu. Aku ini hambamu, sesuatu pernyataan dari Maria yang menunjukkan bahwa Maria bukanlah seorang perempuan biasa. Ia adalah seorang perempuan yang spesial. Dia seorang perempuan yang tahu persis kehidupannya, dia tahu persis keadaan dia, dan dia tahu persis bahwa ketika Allah datang menyampaikan pesan padanya, dia layak menerimanya karena dia adalah hamba Tuhan. Maria tidak pernah ragu-ragu setelah malaikat menyampaikan pesan daripada Allah. Maria tidak takut risiko yang akan dihadapinya. Ia hanya memasrahkan diri kepada kehendak Tuhan. Ia yakin bahwa apa yang menjadi keputusan Tuhan untuk dirinya harus dijalani. Dan Tuhan sebenarnya sedang melakukan suatu karya yang besar melalui dirinya. Aku ini hambamu, kata Maria, juga berarti bahwa Maria menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang saleh, orang yang kudus. Ketika malaikat datang mengatakan kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki, Maria tahu bahwa dia hidupnya bersih. Dia tidak pernah bersinah, dia tidak pernah berhubungan dengan tidak pantas dengan seorang laki-laki. Jadi dia tahu persis ketika Allah menyatakan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, dia tahu dia layak menerimanya.
dengan pernyataan bahwa aku ini hamba-Mu. Maria menyatakan bahwa aku menerima semua yang Engkau takdirkan kepada aku. Maria tidak lagi memikirkan adat istiadat Yahudi. Dia tidak lagi memikirkan hukum Taurat yang bisa membunuh dirinya. Yang dipahami oleh Maria hanya satu. Ia harus melaksanakan apa yang telah dikatakan atau difirmankan Tuhan melalui Gabriel kepadanya. Karena apa yang dikatakan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, itu pasti akan terlaksana. Allah tidak mungkin salah memilih. Ia tahu persis kualitas seorang Maria. Dia seorang wanita yang sudah dilihat oleh Allah dalam kedaulatannya, bahwa Maria adalah orang yang paling pantas untuk menerima takdir Tuhan sebagai ibu jasmani, ibu ragawi dari Sang Mesias. Allah sebenarnya dalam kisah ini sudah lama sekali tidak datang kepada bangsa Yahudi. Sudah lama sekali tidak datang kepada bangsa Israel. 400 tahun lebih kira-kira Allah tidak berbicara lagi kepada bangsa Israel. 400 tahun lebih tidak ada lagi nabi yang berbicara menyampaikan pesan Allah kepada bangsa ini. Allah tidak lagi berfirman melalui nabi-nabinya, atau tidak ada lagi malaikat menampakkan diri kepada bangsa ini selama waktu yang panjang itu. Menurut para ahli, kejadian malaikat terakhir kelihatan dalam penampakannya di kisah Perjanjian Lama itu adalah pada waktu Sadrak, Mesak, Abednego ditaruh dalam tungku api yang sangat panas. Kemudian semua orang melihat di situ ada 4 orang, dan satu itu menurut para penafsir kitab suci itu adalah malaikat. Itulah yang dicatat dalam kitab terakhir kali malaikat terlihat dalam perjalanan bangsa Israel. Sangat lama Allah seakan-akan meninggalkan bangsa Israel. Mujizat juga sudah tidak pernah terlihat lagi dalam perjalanan bangsa Israel. Menurut catatan kitab suci, mujizat terakhir yang dinyatakan Allah, mujizat yang kita pahami sekarang ini, mujizat yang spektakuler seperti orang mati hidup kembali, orang yang sakit seketika, orang sakit kusta seketika sembuh, itu terjadi terakhir kali pada waktu zamannya Nabi Elisa. Itu 800 tahun saudara sebelum malaikat menampakkan diri lagi kepada Maria. Lama sekali bangsa ini menunggu Sang Mesias, menunggu Sang Juru Selamat, menunggu Sang Penyelamat dari bangsa Israel dari kesengsaraan mereka, dari penderitaan mereka, karena selama itu mereka hidup dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Dalam waktu yang sangat panjang, apakah Allah tidak bekerja? Atau apakah Allah sedang tidak peduli kepada bangsa Israel? Saya mohon maaf karena saya izin lepas masker karena melorot-melorot terus. Kita jauh, jadi saya minta izin untuk melepas masker. Yang terjadi sebenarnya bahwa Allah selalu hadir di perjalanan bangsa ini. Tapi Allah melakukannya dengan cara-cara yang lain. Dan selama 400 tahun itu sebenarnya bangsa Israel kemudian mencari Tuhan. Mereka menjadi lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka mulai tidak lagi menyembah ilah-ilah lain. Mereka mulai lebih serius mempelajari apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Kalau kita belajar dalam kitab Esra, kitab Nehemia, itu mereka orang-orang yang sudah dijajah, tapi mereka kembali ke Yerusalem dan lebih mendalami lagi belajar Taurat. Itulah yang Tuhan kerjakan pada bangsa Israel dengan tidak mengirimkan lagi para nabi. Dan pada waktu itu, malaikat kembali datang kepada Maria. Maria yang salah hidupnya dan yang telah menyatakan kerelaan hatinya mentaati perintah Tuhan. Itulah Maria yang diberkati Tuhan. Malaikat datang dan memberikan kepadanya suatu peristiwa besar, suatu perbuatan besar dari Allah melalui Maria. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara, dengan kita semua, Bapak, Ibu, dan saya? Maukah Bapak, Ibu, dan saudara mengatakan kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu.
Bisakah kita mengatakan itu seperti Maria mengatakannya? Ketika Tuhan datang kepada saudara, ketika Tuhan memerintahkan saudaraku sekalian melakukan pekerjaan yang di luar ekspektasi saudara. Ketika Tuhan meminta saudara melakukan satu pekerjaan yang kelihatannya tidak menguntungkan, menyulitkan, tapi itu adalah perintah Tuhan yang mengandung resiko yang sangat besar bagi hidup kita, tapi itu adalah perintah Tuhan. Maukah saudara melakukan itu? Bisakah saudara melakukan seperti Maria? Ketika Allah meminta kita melakukan sesuatu di luar comfort zone kita, zona nyaman kita, kenyamanan kita. Belajar dari Maria, perempuan yang penuh dengan kasih dari Tuhan, yang mendapatkan kepercayaan dari Allah untuk menjadi alat mengerjakan satu karya yang terbesar. Mujizat terbesar dari Allah, yaitu membebaskan manusia dari kebinasaan karena dosa. Saudara dan saya adalah orang yang sangat beruntung karena memperoleh keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus, karena kerelaan seorang Maria untuk menerima takdirnya. Kita juga harus rela, saudaraku, menjadi alat Tuhan. Kita harus rela menjadi hamba Tuhan karena sesungguhnya kita semua ini adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Kita semua adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar demi kemuliaan nama Tuhan. Di sekitar kita begitu banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Begitu banyak orang yang mengenal Yesus dengan cara yang salah. Mungkin saudara kita, mungkin sahabat kita, tetangga kita, rekan kerja kita atau teman sekolah kita. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan, saudara. Maria bukanlah seorang terpelajar. Maria bukan seorang tamatan sekolah teologi. Dia hanyalah seorang perempuan Yahudi. Perempuan Yahudi itu adalah hanya seperti pelengkap saja dalam kultur masyarakat Yahudi ketika itu. Perempuan Yahudi itu hanyalah warga negara kelas 2 dalam adat istiadat Yahudi ketika itu. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh perempuan seperti Maria dalam keadaan seperti itu, dalam struktur masyarakat yang seperti itu. Tapi faktanya adalah, saudaraku, kita semua beroleh keselamatan dalam Yesus Kristus karena kerelaan dan ketaatan Maria atas perkataan Allah. Maria tidak perlu berkhotbah, dia nggak perlu teriak-teriak kayak saya di podium saat ini. Dia hanya menyatakan hidupnya yang kudus kepada Allah. Dia hanya menyatakan kesalehan hidupnya. Dia hanya menyatakan kerelaannya menjadi alat dari Allah. Ia hanya menyatakan ketaatannya kepada perintah Allah. Dan kemudian yang terjadi adalah Maria mendapat kepercayaan melakukan pekerjaan yang sangat besar. Saudara-saudara, kita adalah hamba Allah. Itu sebabnya kita harus selalu kudus di hadapan Allah. Kita harus menjaga kesalehan hidup kita. Kita harus selalu menghindari dari dosa. Kita harus berjalan dalam ketetapan Allah. Kita harus berkenan kepada Allah. Ketika itu terjadi, maka semua hakikat Allah, semua sinar kemuliaan Allah akan terpancar dari kehidupan kita. Kita tuh bagaikan bulan purnama, saudara. Bulan purnama itu sebenarnya gelap, nggak ada apa-apa, nggak ada terang-terangnya, nggak ada bagus-bagusnya. Tapi ketika ia memantulkan sinar matahari, maka dia akan terlihat sangat indah, terlihat sangat bagus, dan dia sangat bercahaya. Itu bukan cahayanya dia, itu cahayanya matahari. Begitu juga dengan kita, saudara. Kita itu memancarkan sinar kemuliaan Allah. Kita sendiri tidak punya sinar apa-apa, tapi kita hidup dalam kemuliaan Allah. Ketika Allah berkenan bagi kita, maka pancaran sinar kemuliaannya akan tampak dalam hidup kita, dan orang di sekitar kita akan melihat hidup kita dari perilaku kita yang penuh dengan kemuliaan dari Allah. Ketika Maria hamil, dia berkunjung ke rumah keluarganya yang namanya Elisabet. Mungkin Maria ingin berbagi dengan Elisabet, karena Elisabet juga sebenarnya sudah lebih dulu mengandung, saudara. Elisabet mengandung juga karena anugerah Allah. Hanya saja dia hamil bukan oleh Roh Kudus, tapi oleh hubungan yang sewajarnya dengan suaminya Imam Sakaria. Tapi bayi yang dikandung oleh oleh Elisabet di hari tuanya
dan Elisabet juga dikatakan mandul, itu kemudian dipakai oleh Allah untuk membuka jalan dalam pelayanan Yesus. Anak itu namanya Yohanes Pembaptis. Itulah yang Maria sedang coba bercurhat dengan Elisabet. Maka ia datang ke tempat Elisabet mungkin untuk bercerita pengalamannya, apa yang dikatakan malaikat kepadanya. Dia perlu tempat melampiaskan perasaan hatinya. Tapi yang terjadi, saudaraku, ketika Maria datang ke rumah Elisabet, Maria belum sempat curhat, belum sempat ngomong apa-apa. Elisabet melihat Maria yang mengandung, dikatakan oleh kitab, Elisabet kemudian penuh dengan Roh Kudus. Terus lalu Elisabet mengatakan bahwa terpujilah engkau di antara para perempuan dan terpujilah buah rahimu Yesus. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku rela datang berkunjung kepada aku? Tiba-tiba Elisabet kayak dia mendapat wahyu dari Tuhan. Dia menubuatkan kandungan daripada Maria. Dan disitulah konfirmasi pertama dari manusia bahwa yang dikandung oleh Maria adalah Sang Penebus, Juru Selamat, Sang Mesias. Apakah Maria menyatakan kebanggaannya dengan pernyataan dari Elisabet? Tidak, saudaraku. Maria melakukannya dengan memuji Tuhan. Maria itu orang yang tidak suka pamer. Maria tidak suka menyatakan kebanggaannya kemana-mana, menceritakan, "Hoi, aku ini ibunya Yesus, aku ini ibunya Sang Juru Selamat." Walaupun dia wajar punya kebanggaan itu. Siapa yang gak bangga menjadi ibu seorang Mesias? Di dunia cuma satu, cuma Maria saja. Dan memang Maria adalah orang yang rendah hati. Ketika gembala-gembala dari padang mereka melihat malaikat datang berbicara kepada mereka, menyatakan telah lahir bagimu seorang juru selamat di kota Daud dan sebagainya. Para bala tentara surga menyanyikan kidung pujian bagi Tuhan karena kelahiran sang juru selamat. Kemudian gembala datang kepada Maria dan Yusuf serta Yesus yang sedang ada di pembaringan dan menceritakan semua yang dikatakan oleh malaikat kepadanya, kepada mereka. Dan apa kata Alkitab? Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Dia gak gembar-gembor, dia gak cerita kemana-mana, tapi dia menyimpan dalam hatinya dan merenungkannya. Itulah cerita tentang Maria, saudara. Maria seorang yang tidak pernah memandang anugerah kasih karunia Allah kepadanya untuk kemuliaan dirinya sendiri. Walaupun wajar kalau ia bangga, wajar kalau ia merasa sebagai orang yang paling beruntung karena dia diberi kemuliaan oleh Allah untuk menjadi ibu ragawi dari Sang Mesias. Saya aja, anak saya kuliahnya berprestasi, dia lulusnya cum laude aja saya cerita kemana-mana ya saudara. Termasuk sekarang saya cerita kepada saudara-saudara sekalian. Itu kebanggaan orang tua kepada anaknya. Tetapi Maria tidak melakukan itu, saudara. Maria tetap mengutamakan penyembahannya kepada Allah atas semua anugerah yang diperolehnya. Maria pasti seorang yang berbahagia. Maria pasti seorang yang beruntung. Maria pasti juga bangga. Dalam bacaan kita tadi, Maria mengatakan bahwa keturunanku akan menyebutkan aku ada perempuan. Semua keturunanku mengatakan aku adalah perempuan yang berbahagia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika Maria mengalami semua peristiwa-peristiwa itu, maka yang terjadi adalah Maria memuji Tuhan. Ia menyatakan penyembahannya kepada Allah. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Maria dalam semua privilege yang dia terima dari Allah, dia mengembalikannya kepada Allah kembali. Ia menyatakan kemuliaannya kepada Allah. Ia tidak membanggakan dirinya sendiri. Ia mengembalikan segala yang diberikan Allah kepadanya kembali kepada Sang Pemberi. Ia memuliakan Allah.
Walaupun sebenarnya Maria sedang ditinggikan oleh Allah karena dipercaya menjadi ibu dari Mesias. Tetapi Maria mengatakan bahwa sumber sukacitaku adalah Allah, Sang Juru Selamat. Maria walaupun mendapatkan limpahan kasih dari Allah, walaupun ia mendapat limpahan anugerah dari Tuhan, ia tetaplah seorang manusia yang berdosa dan ia membutuhkan juru selamat. Dan dia mengatakan bahwa sukacitanya adalah karena memiliki Allah yang telah menyelamatkan dia. Amin, saudara. Dan untuk itulah maka Maria bersukacita. Selain keselamatan dari Tuhan, juga rasa syukur karena ia yang direndahkan oleh manusia. Tadi saya sudah cerita bagaimana perempuan dalam struktur masyarakat Yahudi. Dia yang merasa direndahkan oleh manusia, tetapi dia kemudian ditinggikan oleh Allah. Itulah rasa syukur Maria. Diperkenan Allah menjadi hambanya, menjadi ibu Sang Mesias. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia, kata Maria. Itulah perasaan yang dimiliki oleh Maria, kebahagiaan yang sejati. Karena Maria telah menyatakan kerelaannya menjadi hamba Tuhan. Maka itu kemudian Maria bersukacita, menyanyikan nyanyian pujian, kidung pujian kepada Allah. Dengan menjadi hamba Tuhan, Maria sesungguhnya punya resiko kan saudara. Dia punya hambatan yang harus dilewatinya. Ia harus membayar harganya. Ia sempat disalah mengerti oleh suaminya, oleh tunangannya pada waktu itu, Yusuf. Kalau kita membaca dalam kitab Matius, bahkan Yusuf pernah ingin meninggalkan Maria secara diam-diam, menceraikan Maria secara diam-diam. Itu resiko yang dihadapi oleh Maria. Ia juga punya resiko sebagai warga negara kelas 2 di tatanan masyarakat Yahudi. Tapi Maria mau mengambil risiko itu. Ia tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Ketika taat kepada perintah Tuhan, maka yang terjadi kepada Maria adalah Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dalam hidupnya. Untuk itulah Maria memuliakan Tuhan. Maria kemudian melahirkan Yesus, membesarkan dia. Maria dengan sedih juga sempat menyaksikan kematian Yesus, tapi dengan penuh sukacita menyaksikan kebangkitannya juga. Dan mungkin di antara sekian ratus orang yang melihat Yesus naik ke surga, Maria barangkali ada di situ. Itulah semua hal-hal yang dialami oleh Maria yang dinyatakan sebagai segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Saudaraku, maukah saudara menjadi bahagia seperti Maria? Hidup dalam sukacita, dalam damai sejahtera dari Allah. Atau juga saudara-saudara akan mengalami perkara-perkara yang besar yang dipercayakan Allah kepada hidup saudara. Untuk itu saudara, sesuai dengan yang kita pelajari pada sore hari ini, yang pertama, hiduplah kudus di hadapan Allah. Hiduplah kudus seperti Maria. Sebab tanpa kekudusan, kalau kita tidak hidup benar di hadapan Allah, maka kita tidak akan mengalami perkara-perkara yang besar. Yang kedua, saudaraku, tempatkanlah diri saudara sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan. Kita semua adalah hamba Tuhan. Untuk itu, kita harus selalu tunduk kepada semua perintah Tuhan. Kalau kita tidak berjalan dalam kehendak Tuhan, maka kita tidak akan mungkin mengalami perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah di dalam hidup kita. Sesungguhnya aku ini hambamu, jadilah kepadaku sesuai dengan perkataanmu. Itulah seorang hamba. Kadang-kadang mendapat tugas yang kurang menyenangkan, kurang nyaman, kurang berkenan bagi kita untuk dikerjakan. Tapi percayalah saudaraku, semua perkataan Tuhan, semua perintah Tuhan kepada kita tidak akan pernah salah. Dan itu pasti akan menjadi kejutan yang baik dan indah bagi kita semua yang mendapat kepercayaan Allah untuk mengerjakan hal-hal yang besar. Melalui ketaatan kita, Tuhan pasti mengerjakan perbuatan-perbuatan yang besar dalam hidup kita. Kita harus berani mengambil resikonya, saudara. Sebab perbuatan yang besar Allah kerjakan dalam hidup kita, ada resikonya. Kita harus mau bayar harga. Harus rela berkorban seperti Maria. Maria tidak bilang, aku tidak mau Tuhan, ketika Tuhan menyatakan lewat Gabriel untuk mempercayakan dia
melahirkan seorang anak lewat Roh Kudus. Ketika Allah menyatakan itu, Maria dengan tegas mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba-Mu. Menjadi hamba Tuhan, kita harus merelakan waktu kita untuk berdoa, supaya kita punya kepekaan atas kehendak Tuhan. Yang dimaksud berdoa, kenapa kita harus berkorban, saudara? Ini bukan berdoa pada waktu kita sudah ngantuk menjelang tidur. Ini bukan doa pada waktu kita sudah lapar menjelang makan siang. Tapi ini adalah berdoa yang sungguh-sungguh kita sediakan waktunya mencari kehendak Tuhan untuk apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Membangun hubungan relasi dengan Allah secara intens. Kita memuliakan Allah. Kita menyatakan bahwa kita rela menjadi alat-alat Tuhan. Dengan demikian maka doa-doa kita akan didengar oleh Tuhan. Doa itu sangat mutlak kita perlukan, saudara. Doa yang benar, bukan cuma doa yang minta ini minta itu sama Tuhan, tetapi doa yang dilakukan sungguh-sungguh untuk membangun hubungan dengan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyatakan syukur kita atas semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, untuk memuji Tuhan karena perbuatan-perbuatan yang besar dalam kehidupan kita. Apakah berdoa saja tidak cukup? Apakah berdoa saja cukup, saudaraku? Tentu saja tidak. Kita juga harus berbuat. Kita juga harus melangkah. Kalau kita tidak melangkah, kita tidak berbuat, bagaimana caranya Tuhan bekerja melalui kehidupan kita? Kita harus gunakan semua talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita. Lakukan semua yang kita bisa. Kita kerjakan saja, saudaraku. Tuhan akan memakai kita menjadi alat-alatnya. Juga dengan uang kita. Ketika saudara diberkati oleh Tuhan secara finansial lebih, saudara juga harus memikirkan orang-orang lain dan memberkati mereka lewat uang-uang kita. Nanti kita akan praktekkan ya, saudara, bahwa kita akan mengambil persembahan kedua untuk membantu saudara-saudara kita di Cianjur yang mengalami musibah. Mungkin di antara kita banyak yang mengatakan, wah, kenapa kita harus bantu, sedangkan mereka memperlakukan kita secara tidak baik waktu kita mengirimkan bantuan kepada mereka di Cianjur. Kenapa kita harus bantu mereka? Mereka sendiri melakukan kita dengan cara yang kurang pantas, padahal kita ingin menolong mereka. Kalau saudara berpikir seperti itu, mungkin saudara masih sama dengan mereka. Tapi seorang hamba Tuhan, orang yang telah diberi karunia oleh Tuhan, saudara tidak boleh berpikir seperti itu. Saudara harus rela membantu apapun yang telah mereka lakukan pada saudara. Saudara harus rela membantu mereka karena Tuhan menghendakinya. Amin. Amin. Nanti kita akan persembahan 2 kali, Om, ya, buat Cianjur. Jangan pernah kecewa dengan perlakuan orang sama kita. Lakukan saja, Tuhan akan berkati saudara dengan limpah. Amin. Dan yang terakhir, saudaraku, Maria mendapat anugerah dari Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Semua keturunannya mengatakan ia bahagia karena seluruh kisah Maria adalah kisah tentang kerendahan hati. Ketika Allah berbicara kepadanya melalui malaikat Gabriel, Maria tidak membanggakan dirinya. Maria menyatakan dirinya hanyalah seorang hamba Tuhan yang menjalankan tugasnya. Ketika Elizabeth menyampaikan kata nubuat kepadanya, mengkonfirmasi Maria bahwa ia mengandung anak Allah, Maria mengembalikan semua kemuliaannya kepada Tuhan. Dan banyak juga peristiwa dalam kehidupan Maria yang menunjukkan Maria tidak pernah membanggakan dirinya sendiri. Maria hanyalah seorang yang selalu memuliakan Tuhan. Jadi saudaraku, ketika saudara ingin dipakai Tuhan, saudara ingin merasakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan kepada hidup saudara, salah satu kuncinya adalah rendah hati. Nggak gampang saudara rendah hati, tapi kalau kita membaca dalam Lukas 1 ayat 51, ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Jangan pernah merasa semua keberhasilan kita adalah karena kita mampu, karena kita hebat, karena kita punya sesuatu koneksi yang luar biasa. Percayalah saudara, semua yang diberikan Tuhan kepada kita, semua limpahan yang kita dapat adalah pemberian Tuhan bagi kita. Nggak ada satupun sebenarnya yang kita peroleh atas kemampuan kita sendiri. Jadi kembalikanlah kemuliaan kepada Tuhan. Jangan pernah tergoda untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Coba hindari kata saya, dan saya. Kita
harus selalu menyatakan bahwa Tuhanlah yang melakukan itu, saya hanyalah alatnya. Dengan kita menjadi rendah hati, kita menjadi hamba Tuhan yang rendah hati, ketika kita mengembalikan semua kemuliaan kepada Tuhan, maka pasti Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah akan dirasakan oleh kita semua. Amin. Saudara rindu merasakan perbuatan besar dari Allah? Lakukanlah kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Engkau selalu menjaga hati kami, supaya kami tetap rendah hati di hadapan-Mu. Jadikanlah kami hamba-Mu, alat-Mu, yang dapat Engkau pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa di sekitar kami. Jadikanlah kami terang-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi siapapun yang mengenal kami. Urapi kami selalu Tuhan dalam Roh Kudus-Mu. Jagalah hidup kami selalu suci dan saleh di hadapan-Mu. Hindarilah kami dari perbuatan yang berdosa, supaya kami selalu berada dalam limpahan kasih-Mu, dan kami juga dapat memberkati orang lain lewat kasih yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.